أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini masih Allah berikan kita kesempatan, umur yang panjang dan kesehatan, sama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rutinitas pekanan kita yang di setiap Kamis malam Jumat kita rutin mengadakan wirid ataupun kajian yang insya Allah maknanya setiap pekan kita ada beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selepas sholat maghrib sampai sholat isya, yang mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa membasahi lisan kita, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dalam bulan ini kita tidak bisa memperbanyak salawat kepada Nabi, maka bagaimana di bulan-bulan yang lain? Sama halnya ketika kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau di bulan Al-Quran saja kita tidak bisa banyak membaca Al-Quran, maka di luar daripada bulan Ramadan akan jauh lebih susah bagi kita untuk kemudian banyak membaca Al-Quran. Ibaratnya bulan Rabiul Awal ini musim kita bersolawat kepada Nabi. Kalau sedang musimnya durian, ya mudah kita mendapatkan durian. Nah, sekarang ini musim durian, banjir durian di mana-mana. Maka gampang, di setiap persimpangan jalan ada yang kita temukan. Tapi kalau di luar musimnya susah kita mendapatkan. Nah, begitu juga ketika berada di musim kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awal ini, maka mari sama-sama kita perbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat itu kita mendapatkan muhabbah, cinta daripada baginda Rasulullah, dan kita pun tentunya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak kita diperkenankan
minum dari haud telaga baginda Rasulullah. Ada yang mengatakan telaga baginda Rasulullah namanya telaga Al-Kautsar, sesuai dengan nama masjid kita ini. Telaga tersebut minum kita darinya, airnya abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Bagaimana manisnya? Madu saja kita rasakan sudah sangat manis. Wa rihuhu atyabu minal misk, aromanya air tersebut ada aromanya wangi, lebih wangi daripada minyak wangi sehebat apapun yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita minum la nazma'u ba'dahu abada, tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Kita tinggal minum di dalam surga nanti, menikmati minum khamar, minum susu, minum madu. Itu bukan untuk menghilangkan haus, tapi bagaimana untuk menikmati rasa susu, rasa madu, rasa khamar yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, seorang ulama Nusantara dan satu di antara orang Indonesia yang diberi penghormatan untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau salah satunya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ada pula ulama dari Betawi. Saya lupa namanya, ujungnya nama beliau Al-Batawi karena beliau dari Betawi. Ini di antara tiga ulama yang menjadi imam di Masjidil Haram dulunya. Melanjutkan pembahasan tentang maqalah ats-tsaminah, nasihat ataupun untayan ungkapan nasihat yang ke-8 dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Berarti ini hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kita sudah membahas sebagiannya karena hadisnya membahas ada sekitar 14 poin ya, atau 12 poin ya. Ada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, 3 hal yang bisa menjadi penyelamat bagi kita. Wa salasun muhlikatun, atau salasun muhlikatun, 3 hal yang bisa menjadi sebab kehancuran bagi manusia. 3 tambah 3 sudah 6. Salasun darajatun, atau salasun darajatun, 3 hal yang bisa mengangkat derajat. 6 ditambah 3 9. Dan kemudian salasun kaffaratun, 3 yang bisa menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 ditambah 3 12. Kita sudah bahas 3 atau 6 hal yang pertama, yakni al-munjiyat, yang bisa menjadi penyebab atau dengannya kita bisa mendapatkan keselamatan. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, selalu memiliki rasa takut, tunduk, patuh kepada Allah dimanapun berada. Dalam waktu yang sunyi, sepi, tidak ada orang yang melihat kita, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di dalam keramaian, karena kalau dilihat orang banyak kita biasanya malu berbuat dosa. Tapi dalam kesendirian kita sering lupa bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina, memiliki sifat kesederhanaan, baik dalam waktu yang fakir, yang kekurangan harta, atau dalam kelebihan harta. Kekurangan harta mudah bagi kita untuk hidup sederhana, karena kita tahu berapa kita dapat penghasilan setiap harinya atau setiap bulannya, bisa kita bagi-bagi, maka tidak ada yang terbuang, percuma terbuang sia-sia. Tapi bagaimana dengan dalam keadaan kaya, bergelimang harta? Ini terkadang manusia lalai, terkadang manusia lupa bahwasanya kekayaan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimana walaupun diberi harta yang banyak, jangan sampai berlebihan. Bangun rumah yang mewah, megah, ya, padahal tidak dipakai seluruhnya. Nah, bagaimana kalau separuhnya dia berikan untuk entah membangun perumahan ataupun memberikan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, tentu jauh lebih bermanfaat. Sedekah jariah bisa dia dapatkan. Kalau rumah yang mewah yang besar, begitu dia meninggal, sudah tidak jadi lagi, tidak bisa dia nikmati lagi. Tapi dia bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-adlu fir ridha wal ghadab. Yang bisa menjadi penyelamat adalah bagaimana bisa bersikap adil dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan sedang marah. Kalau dalam keadaan ridha, biasanya orang bisa untuk berlaku adil ini, menempatkan sesuatu pada tempat. Tapi dalam keadaan marah, biasanya orang sudah kehilangan tidak bisa lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya karena emosi yang menguasai dirinya. Kemudian yang bisa menyebabkan seseorang berada pada kehancuran, kebinasaan, yang pertama syuhun syadidun, sifat bakhil, sifat kikir. Ini bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan kehancuran. Karena apa? Karena itu tadi, dia punya harta tetapi tidak mau berbagi kepada orang, disimpan untuk dirinya sendiri. Maka di akhirat nanti harta yang begitu banyaknya berubah menjadi besi yang panas dan disetrikakan di punggungnya, di dadanya, di wajahnya, dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dulu harta yang kau simpan, yang kau tahan untuk dirimu sendiri, tidak kau keluarkan zakatnya, tidak mau berbagi dengan orang lain, maka nanti di akhirat dia mendapatkan balasannya. Kemudian hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Kemudian ijabul mar'i bi nafsihi, takjubnya seseorang pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya, menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Orang kalau sudah merasa hebat, sudah merasa lebih daripada orang lain, maka dia akan memandang rendah, memandang hina orang lain. Sementara ini tidak boleh. Termasuk di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, tidak boleh, wala tusair khaddaka linnasi, wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kita memalingkan wajah dari orang ataupun gaya memandang, begitu jumpa orang saja ngajak salaman dan lain sebagainya, langsung dipalingkan wajah. Nah, ini dikatakan sifat seperti itu asalnya ataupun hakikatnya adalah penyakit yang ada pada binatang ataupun hewan. Pada onta ada sakit pada lehernya, sehingga onta itu tidak bisa lurus memandang ke depan, dia memandang ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau orang yang seperti itu, maka dia berarti terkena penyakit sakit lehernya onta. Dia memandang rendah kepada orang lain. Lanjutnya pembahasan malam hari ini, yakni pembahasan 6 berikutnya, yakni ammad darajatu, apa yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita. Karena kita ini berbeda kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak di dunia ustaz yang berdiri ataupun duduk di depan ini kedudukannya lebih tinggi, tapi siapa yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak atau ibu yang duduk di bawah ternyata lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dulu nantinya masuk kepada atau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah? Ifsya'us salami. Yang pertama adalah gemar menyebarkan salam, mengucapkan salam. Ai izharus salami bainan nasi bi an tusallima ala man 'araftahu wa man lam ta'rifhu. Jadi mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai, kita kenal ataupun tidak kita kenal. Insyaallah di tempat kita mayoritas
kita beragama Islam, maka siapa yang kita jumpai rasanya insya Allah dia seorang muslim. Apalagi yang kalau kita sudah kenal, maka caranya diantaranya mendapatkan derajat yang tinggi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah adalah gemar mengucapkan salam. Rasulullah di hadapan para sahabat menyampaikan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan iman kalian tidak akan sempurna, tidak akan sampai pada derajat yang baik sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Maka untuk menakar seberapa kuat, seberapa tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana berkasih sayangnya kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana kita kepada tetangga, bagaimana kita kepada rekan kita, sahabat kita, kepada keluarga, bahkan kepada kedua orang tua, kepada saudara kandung kita. Kalau seandainya ada rasa mahabbah, cinta kasih, ya saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain, maka berarti keimanan kita sudah sampai pada hal taraf yang baik. Maka kata Rasulullah, tak masuk surga sampai beriman, tak sempurna iman sampai saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya. Wa ala adullukum ala amalin in fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maka kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan amal yang kalau kalian kerjakan maka insyaallah kalian akan berkasih sayang satu dengan yang lain. Apa amalannya? Inilah kata baginda Rasulullah, afshus salami bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Berjumpa mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 3 level, 3 derajat. Mengucapkan salam sunnah, tapi menjawabnya menjadi suatu kewajiban, keharusan. Mengucapkan salam assalamualaikum. Salah seorang sahabat datang mengucapkan salam assalamualaikum. Kata Rasulullah, 10 kebaikan, 10 pahala didapatkan. Datang orang yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Rasulullah. Datang orang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi tinggal pilih, kita mau yang sedikit atau mau yang banyak. Lalu bagaimana menjawabnya? Merujuk kepada ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha urduha. Kalau ada mengucapkan salam kepada kita, maka jawab dengan yang lebih baik. Jika tidak, maka minimal sama dengan salam yang diucapkan. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam minimnya. Kalau kita ingin menjawab lebih sempurna, lebih baik. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka minimnya kita balas waalaikumsalam warahmatullah. Jangan hanya menjawab waalaikumsalam, karena itu artinya balasannya lebih sedikit. Orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya minimnya waalaikumsalam warahmatullah. Bagi kalian keselamatan dan bagi kalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mengucapkan dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya juga sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang masyhur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka menyebarkan salam ini bisa menjadi sebab kita saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Misalnya kita melewati lorong, nampak ada orang yang sedang duduk berapa orang di tepi jalan, kita mengucapkan salam. Nah, itu bisa menghilangkan rasa takut kita. Kita lewat, bisa jadi ini tukang begal atau lain sebagainya. Bisa jadi dengan kita mengucapkan salam, orang itu hilang
keinginannya untuk berbuat jahat kepada kita. Dan salam ini adalah kemudian nanti apa yang diucapkan kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam ini adalah ucapan selamat nanti akan diucapkan disambut kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, it'amut ta'am. Yang bisa mengangkat derajat kita adalah memberikan makan lidhaifi wal ja'i'i. Memberi makan kepada siapa? Kata Imam An-Nawawi, kepada tamu dan kepada orang yang lapar. Jadi ada tamu datang ke rumah kita. Jadi antara adab-adab menerima tamu, begitu tamu sudah masuk, ya minimal berikan hal yang pertama apa yang ada, air putih misalnya. Ya, disegerakan memberikan kepada tamu tersebut sebagai jamuan, sebagai menyambutnya. Ya. Di hotel saja kalau kita masuk, biasanya ada welcome drink namanya. Ucapan selamat datang, dikasih segelas, entah itu jus, entah itu sirup dan lain sebagainya. Kita mungkin yang pernah umrah atau haji, biasanya kalau masuk ke hotel kita, itu biasanya ada disiapkan oleh pengurus hotelnya, akan memberikan minuman kepada kita, ucapan minuman selamat datang. Maka memberi makan kepada tamu, kepada orang yang lapar, itu juga diantara amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi biasanya ini banyak kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Iftarus shaim, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Kita dapat pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maka berlomba-lomba kita memberi makan, mentraktir kawan, itu juga termasuk memberi makan kepada orang lain, kepada sahabat dekat kita. Idkhalus sururi fi qalbil mu'min, membuat orang atau kawan kita, orang mukmin yang lain berbahagia, senang hati. Kemudian wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di malam hari ketika manusia sedang terlelap dalam tidur. Ini mungkin ya agak berat untuk dilakukan. Tidak semua kita mudah baginya untuk bangun dan meninggalkan tempat tidurnya lalu kemudian salat malam hari. Ya, ini yang bisa kita sebut dengan salat tahajud. Di salat tahajud, salat ketika bangun dari tidur. Dan kita semua tanpa ada alarm pun bisa kita praktekkan ataupun bisa kita lihat masing-masing dari kita dari sejak kita tidur, misalnya tidur jam 10 atau tidur jam 11 sampai menjelang waktu subuh itu ada saja kita terbangun. Ada enggak? Ibu-ibu, bapak ada merasa? Ada, ya. Bangun kita kadang bangun dia jam 1. Sebenarnya itu ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun, tapi apakah kita melanjutkan tidur atau kemudian kita pergi ke kamar mandi, kita berwudu, kita kemudian sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Ay at-tahajjud fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi ladzatin naum. Yani salat tahajud di malam hari. Salat tahajud ini salat sunnah muakkadah juga yang dianjurkan, bahkan Rasulullah menjadikan salat ini kewajiban bagi beliau. Tak pernah Rasulullah meninggalkan salat tahajud. Beberapa jenis salat malam atau salat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada yang dilakukan duduk, ya, selama tahajud itu salatnya duduk. Salat sunnah ini boleh dilakukan dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu untuk berdiri. Beda dengan salat fardu. Salat fardu ini kalau kita mampu maka wajib harus berdiri. Tapi salat sunnah yang dilakukan dengan cara duduk itu separuh pahalanya kalau dilakukan dengan cara berdiri. Ada Rasulullah salat tahajudnya
maksudnya dari awal sampai selesai duduk. Ada nanti ketika mulai sholat berdiri, sudah membaca beberapa ayat duduk. Nanti menjelang mau ruku berdiri, lalu kemudian ruku, gitu. Ada Rasulullah berdiri terus selama sholat tahajud, bahkan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah hatta yatawarramu rijlaihi, sampai bengkak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura? Tidakkah kau senang Sayyidah Aisyah melihat aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk syukurnya saja salat sampai bengkak kaki. Kita mungkin tak sampai seperti itu, ya. Salat tahajud saja atau salat tarawih saja, imam baca ayat agak panjang sedikit, sudah mulai gelisah. Jadi ini yang perlu kita latih. Kalau dilatih, insya Allah bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat malam ini memang anjurannya panjang, berdirinya lama berdiri. Rasulullah bahkan baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, An-Nisa, ya, baru kemudian ruku. Rukunya lamanya sama lamanya ketika berdiri. Iktidalnya lama sama ketika membaca ayat. Begitu juga dalam gerakan-gerakan yang lain. Ini sholat malam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat malam. Tidak bisa setiap malam, kita mulai dulu sekali seminggu atau sekali sepekan. Malam Jumat misalnya, malam yang penuh berkah, malam yang dimuliakan oleh Allah, timbang malam-malam yang lain. Sudah terbiasa sejak malam Jumatnya berapa rakaat saja, mulai 2 rakaat, 2 rakaat tahajud, tutup 1 rakaat witir. Kalau misalnya belum witir sebelum tidur, ada juga yang sebelum tidur sudah witir. Nah, sholat witir itu sholat penutup di malam hari. Tapi kalau seandainya sudah witir tadi, seperti kita bulan suci Ramadan, kita tarawih bersama imam, kemudian witir bersama imam, nanti kita bangun tahajud lagi. Bangun tahajud tidak perlu witir lagi, karena tadi sudah witir bersama imam. Witir minimumnya 1 rakaat, maksimumnya atau maksimalnya ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat, nanti ditutup dengan 1 rakaat, kemudian hitungannya menjadi ganjil. Nah, ini 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menebarkan salam, silakan dipraktekkan. Jumpa dengan siapa? Assalamualaikum, wassalamualaikum, ya. Kalau di Mesir naik bis, orang mengucapkan salam. Naik angkot, orang mengucapkan salam. Jumpa di mana orang mengucapkan salam. Kemudian mengucapkan salam, memberi makan, ya. Kemudian sholat malam. Hal kafaratun, selanjutnya yang bisa menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada 3. Yang pertama, isbabul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudu di waktu yang kita tidak senang menyentuh air, di waktu musim dingin. Kalau daerah kita tidak ada musim dingin, tapi mungkin ada musim hujan yang ya lumayan air agak terasa dingin, atau menjadikan kita malas untuk menyentuh air. Tapi kalau kita ke Sumbar, itu ada daerah atau tempat-tempat yang airnya sangat dingin. Ya, mana daerahnya? Solo, ya, antaranya. Terus mana lagi? Tinggi. Kalau subuh itu kayak megang air es. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tidak senang menyentuh air, tapi kita masih menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu bukan berarti mengambil yang rukun. Yang rukun memang tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Tapi menyempurnakan di sini mengambil sunnahnya juga. Mulai cuci tangannya, kumur-kumurnya, mencuci bagian dalam hidung kita, kemudian mencuci muka, tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian telinga, kemudian ada
masukkan tengkuk masuk dalam sudah, kemudian kaki sampai mata kaki. Itu cara wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil yang sunnah-sunnah, bagi yang jenggotnya panjang di sela-sela, dan didahului ataupun tidak meninggalkan siwak, ya, bersiwak ataupun menggosok gigi. Maka yang pertama isbagul wudhu, karena wudhu ini bisa penyebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan ketika kita mencuci tangan kita, maka dosa yang dilakukan tangan ini kemudian dihapuskan oleh Allah bersama dengan jatuhnya air yang kita pakai. Begitu tangan kanan kita baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allah nanti di akhirat berikanlah catatan amal dengan tangan kanan. Begitu mencuci tangan kiri kita, ini semua ada doa-doanya. Mencuci muka ada doanya, mengusap sebagian kepala kita juga ada doanya, mencuci kaki semua ada doanya. Bisa nanti dirujuk lihat buku Al-Adhkar dari Imam An-Nawawi, buku zikir Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu sudah ada terjemahannya, murah saja harganya, ya, sekitar 65 atau 70 ribu, ya, banding gamis. Gamis sudah ratusan bu, ya, harganya. Maka kata para guru kita, masyayikh kita, bi'addar washtalil adhkar. Kalau tak punya duit, jual tanah, jual rumah untuk beli kitab Al-Adhkarnya dari Imam An-Nawawi. Saking pentingnya buku tersebut. Wajib kita nih punya minimal, ya, kita punya satu buku tersebut di rumah kita. Maka menyempurnakan wudhu. Kemudian wa naqlul aqdami ila al-jama'at. Perbanyak langkah menghadiri sholat berjamaah. Satu langkahnya diampun dosa kita, langkah berikutnya diangkat derajat kita. Banyak-banyak ke masjid, banyak langkah menghadiri sholat berjamaah bisa menjadi penyebab diampuni dosa kita. Yang terakhir dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah liyusalliha fil masjidi wa mithluhu intidhar kulli khairin. Dan kemudian, ya, ini sholat di masjid, lalu kemudian menunggu masuknya waktu sholat yang berikutnya, melakukan hal-hal yang baik, duduk di masjid seperti yang kita lakukan ini. Selesai sholat maghrib, duduk kita mendengarkan majelis ilmu sampai masuknya waktu sholat isya. Maka menunggu dua sholat ini, maknanya selesai melaksanakan satu sholat, kemudian menunggu datangnya masuk waktu isya, kita melakukan kegiatan i'tikaf di masjid di rumah Allah. Maka duduknya kita ini menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, dosa-dosa yang diampuni ini, kata para ulama kita, yang kalau disebutkan diampuni dosanya setahun yang lalu, diampuni dosanya setahun yang akan datang, itu dosa-dosa yang kecil. Dan insya Allah kita yang banyak kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Dosa besar insya Allah mudah-mudahan tidak ada, ya. Dosa besar itu diantaranya syirik, kemudian sihir, membunuh, ya, kemudian menuduh orang lain, ya, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan muslimah berbuat, ya, berzina atau melakukan, ya, perbuatan yang tercela. Kemudian wa tawalla yawzah, lari dari peperangan. Sedang berperang dia nampak, oh, kayaknya kita kalah nih, kabur dia menyelamatkan diri. Itu termasuk dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 hal berikutnya yang masih masuk bagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa yang menyebutkan ada, ya, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang menghancurkan, kemudian 3 hal yang mengangkat derajat, dan 3 hal yang menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasihat ini masuk ke bab 3-3. Maka nasihatnya berisi untayan ataupun 3 hal 3 perkara. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab
bab yang dua-dua, yang bab awal daripada kitab ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu Isya? 6 menit lagi Ustaz. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Baik, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika meninggalkan yang sunnah pertama dalam sholat. Misalnya apa yang masuk sunnah dalam sholat itu tasyahud, di antaranya tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud di rakaat kedua. Kalau lupa dan sudah berdiri, lupa kita, maka tidak usah duduk, tidak usah balik. Tapi kalau seandainya posisinya lebih dekat ke sujud, maka duduk. Tapi kalau posisinya sudah dekat ke berdiri, maka lanjutkan. Kenapa? Karena berdiri itu masuk rukun berikutnya, sementara duduk tasyahud awal itu masuk dalam sunnah di dalam sholat. Tapi sunnah yang kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Jadi maka kalau ada imam yang dia berdiri, sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, ternyata itu harusnya dia duduk untuk tasyahud awal, dia berdiri. Biasanya makmum mengingatkan subhanallah. Tapi imam yang paham dia akan tetap berdiri. Dan kita selaku makmum juga harus paham, oh imam sudah pada posisinya berdiri, berarti nanti akan diganti dengan sujud sahwi karena kita sudah mengingatkan. Karena kalau duduk lagi, nah itu sudah tidak mengikuti aturan ataupun tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Jadi tinggal maka nanti sujud sahwi, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sebelum kita salam, selesai fil alamin innaka hamidum majid, soal itu kita ingat tadi lupa untuk tasyahud awal, maka kita kemudian sujud Allahu Akbar, membaca doa sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasbu, sekali cukup. Kemudian duduk, kemudian di antara dua sujud duduk sejenak, kemudian sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wa la yasbu, kemudian berdiri, kemudian salam. Nah, begitu cara melaksanakan sujud sahwi. Namanya dua kali sujud. Nah, sujud sahwi juga kalau seandainya ya tadi kita ragu, ya kita ragu sholat kita 4 rakaat, misalnya kita sholat zuhur, kita ragu kita ini sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang diambil yang lebih sedikit 3 rakaat, jangan diambil yang 4, bilangannya ambil yang 3. Kenapa? Karena kalau berlebih itu tidak jadi masalah, yang masalah kalau kurang, maka diambil yang 3, berdiri lagi untuk rakaat yang keempat. Nah, nanti begitu sebelum salam kemudian sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Setelah sujud sahwi duduk, tidak perlu tahiyat lagi, langsung salam saja. Salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu diantara tata cara melaksanakan sujud sahwi. Mana Bu? Bisa dipahami insyaallah? Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ragu ini 2 rakaat atau 3 rakaat,
ambil yang lebih sedikit. Tapi kalau dalam wudu itu disuruhnya ambil yang banyak, karena berlebih dalam membasuh masuk dalam yang makruh. Kalau kurang masih 2 tak masalah, karena yang rukunnya 1, 2-nya itu sudah masuk sunnah. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa